Jadi agenda pemeriksaan hari ini adalah keterangan Saka Tatal terkait 2016 terhadap keterangan Aib dan Dede. Jadi kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membongkar semua peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan Dede dan Aib itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi dari keterangan Dede ini mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu keterangan Dede dan Aib inilah bersumber dari awal. Dia faktanya dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pemerkosaan. Maka kita akan lihat kan perkembangan seperti apa nanti. Ya, Saka Tatal udah siap kan? Bagaimana Saka Tatal? Betul, ada tambahan sedikit. Betul, tambahan. Oh ya, Saka dulu. Ya, insya Allah Saka siap akan memberi keterangan sebenar-benarnya. Kan tidak akan ada lagi yang ditutup-tutupi. Jadi insya Allah Saka siap. Keterangan kunci yang mau Saka sampaikan apa? Yang menguatkan? Ya, itu akan disampaikan. Salah satunya apa? Ya kan batal lah keterangan Dede semua. Ya, salah satunya kan Saka nggak ada di situ. Saka juga nggak kenal Aib, Dede nggak kenal sama sekali. Korban juga. Apa yang disampaikan Saka itu sudah selesai dengan sumpah kemarin bahwa Saka tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Ya, gitu ya kira-kira. Ada barang bukti tambahan yang dibawa hari ini? Nanti pengacaranya. Nggak tahu. Ini bawa koper nih, berkas. Nih, bawa koper nih. Jadi Ini berkas Isinya nih. bukan baju. Bukan baju. Ini baju, Ya kan, ini iya. berkas Betul, isinya. itu tambahin. Ya sebetulnya kan Dede dan Aib kan seolah-olah melihat peristiwa terjadinya pelemparan. Sementara peristiwa itu tidak pernah ada menurut Dede karena dia juga tidak melakukan itu. Dede hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan. Padahal Dede tidak tahu peristiwanya. Kalau ini isinya berkas-berkas semua di 2016. Oke, tambah dikit Pak Tajudin. Iya, Pak Tajudin. Saya pengacara dari Makassar. Saya datang khusus untuk mendampingi Saka karena saya menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat benar dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Sehingga dengan demikian semua bukti-bukti itu jangan ditanya kepada Saka. Yang ada bukti itu ada kepada pengacara nanti yang akan menunjukkan kepada para penyidik. Itu aja. Nanti hari ini bawa BAP dari Semua bukti-bukti ada sama Ibu Titin. Ya. Jadi Oke. kami dikirim oleh Pak Kita- Farhat ini sudah siap semua. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Pina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada. Ya, Saka ya? Kamu waktu itu ditangkap gara-gara apa? Waktu itu tujuan ditangkap itu apa? Tiba-tiba ditangkap. Ya pas ditangkap tujuan yang nganterin motor habis beli bensin. Cuma kumpul-kumpul aja. Tidak ada kan bahwa peristiwa itu ya? Artinya. Jadi ketika Widya dengan Mega diminta saksi sebagai saksi dalam PK kemarin, kesesuaiannya ada. Artinya bahwa Widya mengatakan jam 22 berapa Bu? 22.05 berkomunikasi dengan Vina dan kita bawa buktinya ini dan kita akan kasih lihat Bukti penyidik. ekstraksi itu emang diperoleh di pengadilan atau bagaimana? sudah ada dalam berkas. Itu sudah ada dalam berkas 2016 tapi tidak pernah dibuktikan. Saya juga nggak tahu kan kenapa itu nggak pernah dibuktikan. Jadi putusan yang membuat 7 terpidana mati dihukum setengah mati seumur hidup adalah ya keterangan 2 orang saksi itu, Dede dan Aib, yang menyatakan mendengarkan dan melihat di lokasi kejadian walaupun dengan jarak 100 meter. Nah itu, sedangkan mereka tidak hadir di pengadilan, hanya di berita sumpah. Dan dari 2 saksi itu, Dede sudah mencabut laporan pengaduan dan keterangan dia. Nah, tinggal Aib. Nah, Aib kalau misalnya mengaku disuruh Rudiana, maka beban pidana kejahatan ini jatuhnya pada Rudiana kalau diarahkan. Tapi kalau dia tidak mengaku, kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi buat Aib dan proses Aib bebaskan 7 terpidana. Kita melihat bahwa arahnya adalah ini kan terkait ini kan terkait menyangkut masalah laporan Aib dan Dede. Aib melaporkan tentang keadaannya seperti ini. Nah, lebih mengarah kepada Saka ditanyakan peristiwa hari itu tanggal 27 Saka di mana dan Saka sedang apa aja, ceritakan. Nah itu baru sampai tingkat itu. Jadi pengen disesuaikan dengan keterangan Dede dan Aib. Ini kan tanggal 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk menghabisi mereka dengan SMS atau BlackBerry
kembali ke Sudirman. Inilah persoalan pertamanya tadi. Setelah kami teliti dari bekas pribadi, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ya, artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Vina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hal itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan, terutama kematian si Eki di belakang showroom. Saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Maruli ya. Kemudian yaitu Aib dan Dede. Ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede sudah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah, sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Kota Talun, di belakang Ismul Korum, dan penyidik Laka Lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah kecelakaan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya kecelakaan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang datang ke Polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aib dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup dan dihukum hukuman mati. Nah, kemudian anehnya lagi, jaksa tidak menghadirkan mereka di pengadilan. Nah, kemudian dari kalimat potongan video, Aib mengatakan, Dede mengatakan dia dilarang, diarahkan tidak oleh Rudiana. Kemudian percakapan Aib dengan seseorang yang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur, nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib karena Dede dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui, dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin, pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak, justru menurut hukum dan keadilan orang-orang yang seperti ini harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutup penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Lalu tadi penyidik juga menyampaikan, artinya bahwa kita lihat ya, tadi mencari penyidik bilang, apakah Saka tahu siapa yang menyuruh Dede dan Aib berbohong? Masalahnya kan Saka nggak kenal dengan mereka. Saka baru tahu kan timbul adanya Dede dan Aib kan di peristiwa sekarang. Karena Dede dan Aib di persidangan 2016. Nah, yang paling penting adalah ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu ada 340. Bahwa hukumannya ini hukuman yang luar biasa. Urgensinya apa sih penyidik ketika 2016 sudah mempersiapkan Dede dan Aib itu mereka di BAP di bawah sumpah, tidak harus hadir di pengadilan. Nah, ini yang tadi kami juga utarakan, urgensinya apa? Kalau misalkan bahwa ini peristiwa terjadi pembunuhan yang berencana kan harus dihadirkan untuk mengungkapkan semua peristiwa itu ya. Jadi penyidikannya ini tidak sempurna. Jadi hasilnya juga tidak sempurna hukumnya. Jadi hukuman seumur hidup bukan hasil sempurna. Yang sempurna itu adalah bagaimana mereka bebas. Bang, jelasin lagi dong Bang hubungannya antara percakapan Widi dengan Vina di 2015 dengan Abang meyakini bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan itu, Bang. Kalau di keterangan di BAP itu kan mereka kematian Eki kan jam 21.30. Nah, sedangkan komunikasi antara Vina itu ada jam 22.14. Mereka mati 22 lewat 18.30 antara itu. Tapi kan itu hanya membuktikan peristiwanya jamnya saja yang tidak tepat. Tapi bagaimana membuktikan bahwa tidak ada pembunuhan di situ?
Loh, sebenarnya isi percakapan itu kan hanya petunjuk yang tidak digali oleh pihak kepolisian dan hakim maupun jaksa. Ini kan bicara tentang pembunuhan berencana, bukan hanya pengakuan-pengakuan tersangka yang dikejar. Itu kan kelemahan daripada penyidikan ini. Tidak ada satupun saksi atau saksi yang melihat, menyaksikan atau mendengar langsung. Si Dede pun tidak tahu kalau ada pembunuhan. Dia hanya melihat orang gitu. Si Ya, itu betul. Iya betul. Itu BAP sama juga pertanyaan kan. Ketika BAP 2016, Dede dan AF juga tidak mengetahui peristiwa terjadi pemerkosaan dengan pembunuhan. Sekarang siapa sih saksi matanya yang melihat bahwa kejadian peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Nah, 2205 itu menerangkan adanya Widya dengan Vina berkomunikasi. Sementara di berkas acara dengan putusannya pengadilan jam 21 sekian bahwa sudah terjadinya peristiwa kematian, gitu loh, terjadi kematian. Terus jam berapa peristiwanya? Kalaupun ada jeda, hanya beberapa menit, 11 menit ya? Hanya 14 menit. Dalam 11 menit, 12 menit, 12 yang pembunuhan di belakang showroom. Apakah mungkin dalam waktu 12 menit seorang wanita bisa diperkosa oleh 11 pelaku? Oleh 11 pelaku. Kemudian jalan dalamnya nggak turun, ada subtext. Kemudian diangkut lagi tuh mayat. Diangkut. Kemudian tidak ada rekam jejak darah, sidik jari nggak ada semua di situ. Nggak ada bekas-bekas darah gitu. Nggak ada luka. Harusnya kalau orang memperkosa bukan di kasur atau di ranjang, tapi di batu, pasti ada lutut-lutut mereka ini bekas kena batu atau ada goresan atau celana rusak. Ini nggak ada. Baju-baju yang kena tanah tidak ada. Bang Farhad menegaskan kembali bahwa bahkan dari salah satu mantan polisi katanya dia mendapat curhat dari dokternya, katanya tidak bisa tes DNA dari sperma tersebut karena udah bercampur darah dan tanah. Nggak mungkin. Itu waktu awalnya tidak ada ciri-ciri pemerkosaan, makanya dokter pertama itu mengatakan bahwa itu hanya ada luka lebam, kemudian adanya pendarahan tidak disertai pengumpulan jaringan. Nah, itu saya belum terlalu jelas apakah itu kalau pengumpulan jaringan itu mens atau tidak. Tapi yang jelas kalau benturan orang kena tabrakan itu membuat darah bisa keluar dari hidung atau telinga. Nah, kemudian kenapa patah tidak ada lebam? Karena bahan tamannya keras sekali. Nah, beda kalau pukulan biasa, pakai bambu pasti lebam dulu sebelum mati. Kalau ini langsung mendadak tak. Kenapa ada luka-luka kecil? Ini karena goresan atau gesekan. Bisa kena tiang, bisa kena, terbukti di tungkai kanan kakinya ada daging dan menempel di mor itu. Nah, harusnya kita berpikir logikanya aja bahwa luka-luka kanan semua korban, kedua korban. Kemudian motor juga luka kanan. Ini adalah pembunuhan yang teraneh kalau memang terjadi pembunuh memilih luka sebelah kanan semua, apalagi diperkosa oleh 11 orang dan dipukul oleh 11 orang. Bang, untuk ekstraksi handphone tadi Bang, itu sudah dimunculkan di persidangan sebelumnya Bang? Sudah, itu kan dari mulai dakwaan kan ada bahwa ada perintah itu kan. Cuman kan hakimnya juga kan menganggap wah ini geng motor. Diciptakanlah seolah-olah ada samurai, padahal samurai nggak ada gitu. Sehingga hakim walaupun tutup mata hanya membaca analisa dan berkas yang diajukan oleh polisi. Jadi apapun yang dikatakan mereka walaupun mencabut permohonan BAP dianggap itu bohong semua. Dianggap mereka mempersulit itu. Nah, oleh karena itu, untunglah sekarang Kapolri sendiri mengatakan tidak scientific crime investigation tentang penyidikan ini, tidak sempurna. Nah, sehingga punya celah kita dikabulkan lagi peninjauan kembali kita agar mereka ini dikembalikan sebagai orang yang normal, dipulihkan bahwa ini bukan kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, tapi murni kecelakaan tunggal. Bang Farhad, berarti persidangan ini mengabaikan seluruh bukti kecuali kesaksian dari nggak sempurna, hanya mungkin jaksanya, hakimnya kasihan-kasihan sama Rudi pembunuhan. Dianggap ini orang-orang seperti ini. Padahal hasil pemeriksaan kita dan wawancara ini pengakuan itu terjadi karena adanya penyiksaan dan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Bang, terakhir berarti ini Saka diperiksa untuk saksi laporan MBD saja atau termasuk itu? Untuk laporan Aib dan Dede aja. Dede aja. Iya, Oke. Aib dan Dede aja. PR kita yang pasti cari dulu 3 DPO itu lah. Ya kan iya. Itu- 3 DPO itu sampai hari ini tidak ditemukan. Dan Memang itu nggak ada dalam putusan 2016. Memang nggak ada. Jadi mereka nih motornya hantu yang motor